Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'du. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, berjumpa kembali dalam program Aqsa Al-Quran Sunnah Solution, mengkaji kedalaman bahasa Al-Quran dan menggali keluasan wawasannya untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kita, menjalani aktivitas, menata rutinitas sehingga bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi bekal terbaik saat kita kembali kepada Rabbul Alamin. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa di malam Jumat ini, sudah memasuki di hari kedua di bulan Al-Muharram tahun 1442 Hijrah. Masya Allah, sudah masuk di tahun yang baru, di penanggalan tahun Hijriah, dan tentunya di awal tahun ini kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga hari-hari yang telah kita lalui berkenan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima seluruh aktivitas kita sebagai ibadah yang bernilai ikhlas di hadapan Allah. Pun demikian, semoga kita dibimbing untuk menjalani waktu, momentum hari-hari ke depan agar lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Nampaknya penting untuk sedikit kita saling mengingatkan bahwa Hijriyah itu terdiri dari 3 pokok kata yang sangat penting. Yang pertama, di situ ada derivasi kata hajara atau hajara, ya yuhajiru, kemudian sifatnya diambil dengan kata hijrah. Kemudian ada ya nisbah, ya-nya, kemudian ada taknya yang menunjuk kepada sifat, ya, atau karakteristik. Jadi Hijriyah bukan sekedar menunjuk pada penanggalan tahun yang berganti setiap tahun, ya, selesai setahun ganti lagi tahun baru, ganti lagi tahun baru, tidak demikian. Tapi di situ ada nisbah, ya, yang bukan hanya diikutkan untuk menunjuk pada sifat kepada tahunnya sana Hijriyah, tapi juga menunjuk pada sifat-sifat yang terdapat pada karakteristik orang-orang beriman yang pernah berhijrah di periode kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita harus perhatikan bagaimana sifat mereka, karakteristik mereka, karakter mereka saat mereka berhijrah, ya, khususnya dari Makkah Al-Mukarramah ke Yathrib yang kelak akan menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Bagaimana kesabaran dalam menghadapi situasi-situasi sulit. Ya, bukan hanya menghadapi intimidasi, persekusi, tekanan-tekanan, kesulitan dari pangan, harta benda, kan, demi mempertahankan iman dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari aspek kesabaran, ketangguhan mengatasi berbagai macam persoalan, puncak ketawakalan yang sangat meyakini dalam setiap situasi pasti Allah tidak akan meninggalkan hambanya, pasti Allah akan menolong hambanya. Ya, dan yang terakhir ini yang paling penting, bagaimana kita bisa melihat pendekatan mereka kepada Allah, yang dengan pendekatan itu datanglah kemudian pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merubah keadaan hidup mereka dari yang tadinya tertindas, kemudian dalam situasi yang sangat jauh, dalam situasi yang lemah, tiba-tiba menjadi manusia terbaik dengan aspek yang sangat luar biasa. Ada aspek kekuatannya, ada aspek keilmuan, peradaban, ya, ada aspek kepemimpinan, bahkan kemudian menjadi sifat yang disebutkan di Quran surah ketiga ayat 110 itu dengan khaira ummah, ya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Karena itu setiap tahun berganti, ada baiknya kita mempelajari karakteristik mereka, ketangguhan dalam menghadapi setiap persoalan. Kita dihadapkan sekarang pada tantangan COVID misalnya yang nyaris belum berakhir sampai dengan saat ini. Ada kesulitan di bidang ekonomi misalnya, kan? Ada berbagai persoalan-persoalan lain. Nah, ini momentum untuk kita belajar bagaimana orang-orang di masa lalu membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh ketawakalan. Dan perhatikan bagaimana interaksi mereka dengan Allah itu yang kemudian kita hadirkan, jadikan miniatur,
ya kehidupan mereka sebagai pedoman di masa kini untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah itu sudah pasti ditepati. Ketika Allah menepati janjinya kepada orang-orang terdahulu pun demikian, orang-orang di masa depan pun yang melakukan hal yang sama itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan karunia yang serupa atau bahkan lebih daripada itu, bergantung kepada aspek ikhtiar dan tawakalnya. Ya, untuk itu penting diketahui bahwa awal bulan Hijriyah itu diawali dengan Al-Muharram. Nama ini sudah ada bahkan sebelum periode kenabian Rasulullah SAW. Sebelum Nabi Muhammad SAW bahkan diangkat menjadi Rasul, namanya sudah ada Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal dan sebagainya. Tapi yang menarik kemudian nama-nama ini dipertahankan dalam penanggalan kalender Hijriyah Islami untuk membawa dan menyisipkan makna-makna tertentu yang sangat kemudian berkesesuaian dengan nilai-nilai keislaman. Al-Muharram, ingat asalnya pakai al ya, al-Muharram. Jadi bukan berdiri sendiri tanpa al. Muharram misalnya. Dalam bahasa Indonesia mungkin kadang-kadang diadaptasi, diambil bahasanya kemudian hilang misalnya sebagian kata ya. Al-Muharram menjadi Muharram misalnya terjemahan. Tapi kalau kita tarik ke bahasa asalnya itu menggunakan al. Ya, saya sering sampaikan ada haram, ya kan? Ada tahrim, ada muharram, ada ihram, ya ada al-muharram. Itu ada penekanan berbeda di setiap diksi ini. Haram itu menunjuk kepada hukum, ya. Misalnya kalau saya ingin katakan apa hukumnya minum khamar, ya, miras antika, hukumnya haram. Baik. Yang diharamkannya itu, ya yang kena hukumnya disebut muharram namanya. Ya, misal minum miras, minuman keras ya dan berbagai jenisnya, itu minumannya disebut muharram. Hukum minumnya disebut haram. Ya. Kalau kita ingin melepaskan segala yang haram, itu menggunakan derivasi kata ahrama, yuhrimu ihram. Karena itu ada kain ihram, kain yang saat kita gunakan kita meninggalkan dan menanggalkan segala yang diharamkan oleh syariat. Orang yang mengenakannya disebut dengan muhrim. Ya, hubungan saudara ya secara biologis atau musaharah dengan pernikahan atau satu susuan ya birrada'ah itu disebut dengan mahram yang mengharamkan terjadinya pernikahan. Tuh lihat, sudah dapat haram ya kan? Kemudian ada ihram ya, ada muhrim kan, ada mahram, kemudian ada muharram dan ada al-muharram. Spesifik menunjuk kepada waktu awal mula di tahun penanggalan Hijriyah secara ketentuan kalender, tapi secara makna kita bisa dalami bahwa awal mula kita jika ingin berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin tangguh seperti orang-orang dulu, ingin kuat kesabaran dalam mengentaskan segala persoalan kehidupan, ingin mendekati Allah dengan segala ikhtiar sehingga bisa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala secara cepat, ya maka cara cepatnya adalah kita mulai berhijrah, berpindah pada keadaan yang disenangi, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jembatan menuju hijrah itu? Maka awalilah, mulailah dengan meninggalkan segala hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda ingin dekat dengan seseorang, tentunya Anda akan meninggalkan segala hal yang tidak disukainya. Anda ingin dekat dengan pimpinan, Anda mengerjakan hal yang tidak diinginkan oleh pimpinan. Mustahil Anda bisa dekat dengan pimpinan. Sekarang Anda ingin dekat dengan Allah, maka cara pertama untuk mendekat kepada Allah, tinggalkan segala hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini momentum ya di awal tahun Hijriyah ini, ya di bulan Al-Muharram. Maka ada baiknya kita mendudukan waktu ini untuk mengevaluasi diri. Kemudian cara paling gampangnya kita hadirkan turunan dari ujung kepala sampai ujung kaki, di pandangan, di telinga, pendengaran, ya di lisan sampai ke ujung kaki. Kira-kira kebiasaan apa? Tidak perlu tunjuk orang lain ya, tunjuk diri kita. Kira-kira kebiasaan apa yang melekat dari ujung kepala sampai ujung kaki yang masih belum mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yang Allah nggak suka. Di mata nih ada kebiasaan apa yang harus diperbaiki, di telinga ada kebiasaan apa yang harus diperbaiki, ya di lisan adakah kata-kata tutur yang Allah nggak suka yang harus kita tinggalkan, gibah gitu kan, bikin hoax ya, dan semacamnya, dusta, sampai ke ujung kaki. Nah biasanya kalau perangkat ini sudah baik, yang haram-haramnya hilang, sudah kosong, ya itu mendekatnya kepada Allah lebih mudah. Ya saya sering ilustrasikan. Jadi kalau kita ada gelas itu, ada cawan misalnya, kan ya kosong, itu kan bisa diisi apa saja. Tapi kalau tertutup oleh yang kotor, ya atau ada penutupnya misalnya, maka belum tentu kita bisa masukkan apapun ke dalamnya.
Ya sama. Ya, bagaimana Allah bisa memberikan segala yang baik bagi kita, sementara baik kan nggak pernah bertemu dengan yang buruk. Jadi kalau telinga ini nggak bisa dengan yang baik, maka ada kebiasaan buruk di telinga ini yang menghambat yang baik itu bisa masuk. Karena itu orang yang terbiasa mendengar yang jelek itu mendengar yang baik-baik nggak bisa, susah. Karena nggak menyatu antara baik dengan buruk tuh nggak bersatu. Ya, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di antara keduanya itu ada penghalang yang nggak bisa menemukan. Jadi hati-hati nih, evaluasi. Kalau dengar adzan nggak enak, dengar orang baca Quran nggak nyaman, nah itu pasti telinganya tuh terbiasa dengan maksiat. Ya, pun demikian di lisan. Silahkan cek. Orang-orang yang biasa berkata baik itu hampir tidak punya kosakata untuk menuturkan yang buruk. Mustahil. Sebaliknya, orang yang biasa bertutur dengan yang kotor itu mencari yang baik tuh jadi aneh. Makanya pelaku kriminal bicara sopan tuh kayak kelihatan aneh gitu. Ya, bisa dalam tanda petik dia dalam kondisi-kondisi tertentu. Baik, karena itu teman-teman sekalian, kembali kepada diri kita, mari kita jadikan, termasuk saya pribadi, di bulan ini awal tahun Hijriah 1442 Hijrah, dengan menjadikannya sebagai momentum untuk mengevaluasi diri, memperbaiki diri dari ujung kepala sampai ujung kaki, sehingga dengan itu kita harapkan, satu, kita bisa menjadi pribadi yang tangguh. Mohon izin saya detilkan sejenak. Pribadi yang tangguh, setangguh kaum muhajirin yang pernah berhijrah dari Makkah Al-Mukarramah ke Yathrib yang kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Ya, ketangguhan ini bukan hanya tangguh secara fisik, pun demikian tangguh secara mental. Bagaimana di antara mereka ada yang meninggalkan harta benda yang telah dikumpulkan setelah sekian lama, kadang mesti berpisah dengan keluarga, kan? Kadang ada yang meninggalkan jabatan, kedudukan, kehormatan dunia. Tapi yang paling dahsyat nanti, segala yang terduga ditinggalkan itu, hilang itu, diganti oleh Allah berlipat lebih dibandingkan dengan apa yang semula pernah didapatkan. Ya, ini poinnya. Juga menjadi pribadi yang lebih sabar, karena pasti berhijrah itu ada tantangan. Ya, mohon maaf, orang sekarang berlaku kriminal saja mendapat hambatan. Ya sudah wajar, berlaku baik pun pasti ada tantangannya. Itu lumrah setiap kehidupan, apapun yang kita kerjakan, itu kita mesti menghadapi tantangan. Anda minum aja kan ada tantangan, Anda harus jalan dulu, ya kan? Ambil dulu, ya, nyalain tempat minumnya, ambil airnya, dan seterusnya. Jadi ada ikhtiar yang harus dilakukan, dan langkah yang harus dikerjakan. Dan boleh jadi ada tantangan yang harus dihadapi. Jadi kesabaran itu mutlak didapatkan dalam setiap etapa kehidupan, termasuk dalam persoalan hijrah. Ya, sekarang hijrah itu menjadi kalimat yang tren di kalangan masyarakat muslim, bahkan juga secara umum, tapi hati-hati dalam memahami ini. Ya, hijrah bukan berpindah pada golongan tertentu. Hijrah bukan ikut pengajian tertentu misalnya, atau hijrah bukan ikut kepada paham tertentu. Hijrah itu secara sederhananya kita berpindah pada satu kondisi, ya, keadaan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ini kondisi yang disenangi oleh Allah. Jadi tidak harus pindah tempat. Anda tinggal di samping masjid, dekat sekali, jarak cuma 5 meter, tapi belum terdorong untuk menunaikan sholat jamaah. Tidak harus Anda pindah komplek untuk ke masjid yang lain, tidak. Rubah keadaan diri kita, ingat-ingat akan wafat. Bagaimana saat kembali, 5 kali diingatkan, bahkan make masjidnya sampai ke rumah kita, dia mengingatkan 5 kali dalam sehari. Setelah ada kesadaran itu, kita mulai beranjak ke masjid. Tempat tidak berpindah, tapi kondisi yang kita rubah untuk mendapatkan, ya, nikmat dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poinnya teman-teman sekarang. Ya, teman-teman sekalian, ada ketangguhan, ada kesabaran, dan ada kesungguhan. Sungguh itu penting. Ya. Ini yang dimaksud di Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 142. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apa begitu mudah engkau bisa meraih kesuksesan, termasuk surga yang engkau dambakan itu, sementara belum nampak, ya, belum nampak kesungguhan, keseriusan yang hadir pada ikhtiarmu itu, dan kesabaran yang belum maksimal untuk berjuang itu. Ini teman-teman sekalian yang kita maksimalkan dalam rangka kita berhijrah di awal pembuka tahun Hijriyah di bulan Al-Muharram 1442 Hijrah. Ya, sekali lagi
Mari kita mencoba untuk mengoreksi diri, meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai di titik ini sebelum kita pulang. Dan telah banyak orang-orang saleh sesuai dengan ajalnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian di antara mereka situasi wafatnya menjadi viral di media sosial. Ada yang terekam, diabadikan di YouTube atau di media sosial lainnya dan diinfokan kepada kita semua. Jadi kalau sudah terdengar oleh telinga, tertatap oleh mata, walaupun kita tidak berada di tempat, tapi kita bisa melihat rekamannya sampai diperlihatkan. Bisa nggak kebayang begini? Kok Anda yang harus lihat gitu? Kenapa nggak orang lain? Kenapa mesti Anda? Kenapa Anda yang harus dengar suara adzan? Kenapa Anda yang mesti melihat orang sholat? Kan mudah bagi Allah menjadikan itu semua pada orang lain. Tapi kenapa mesti Anda? Artinya ada petunjuk Allah di situ. Ada sayang Allah di situ. Lalu Anda katakan saya belum dapat hidayah. Sementara hidayah telah datang lewat telinga, lewat mata, lewat pikiran. Terus Anda masih katakan saya belum dapat hidayah. Dengan cara apa lagi Allah kirimkan hidayah kepada Anda? Ya, ini poinnya. Jadi kalau kita bisa mendapatkan segala hal dengan baik, dengan saleh, kenapa mesti mencari yang salah? Nah, dalam kerangka itu kita mencoba untuk memperbaiki diri. Dan cara paling mudah untuk kita lakukan dan efektif dan pengaruhnya sangat besar adalah mendekat kepada petunjuk Allah, dan tidak ada petunjuk yang istimewa yang diberikan oleh Allah kecuali Al-Quran yang dijelaskan melalui sunnah Rasulullah SAW dan diteruskan kepada kita oleh para ulama yang kafabel di bidangnya. Karena itu kita akan teruskan kajian kita dalam kajian Aqsa, Al-Quran, Sunnah, Solution. Sekarang kita telah masuk, Alhamdulillah, di ayat yang ke-6 dan ke-7 di surah Al-Baqarah. Ya, kemarin telah kita uraikan dua bagian atau bagian yang ketiga, bagian yang kedua dari surah yang kedua Al-Baqarah ayat 6 sampai 7, dan sekarang kita akan masuk bagian ketiganya. Ya, saya bacakan kembali teman-teman sekalian. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-6 dan ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Sungguh, kata Allah, aku tegaskan. Jadi inna itu harfu nasbin wa taukid, ya, huruf nasab yang memberikan penekanan, penguatan. Ya, aku tegaskan, kata Allah, sungguh seluruh orang-orang yang ingkar itu, yang menutup diri mereka, khususnya yang belum beriman tapi menutup diri, atau bahkan ada yang mengaku beriman tapi justru menutup dirinya dan bertingkah, berperilaku seperti orang-orang yang tidak beriman, mengatakan diri muslim tapi perilakunya jauh dari nilai-nilai islami. Dia tidak mau sholat, gak mau zakat, bahkan juga memusuhi misalnya orang-orang Islam. Nah, dan menutup dirinya. Sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang seperti ini tidak ada gunanya, sama saja engkau ingatkan ataupun tidak engkau ingatkan, maka sulit bagi mereka untuk mulai yakin. Saya telah jelaskan sampai dengan di sini. Kemudian kita telah sampai pada penyebab di pertemuan yang lalu, ya, yang dengan hal-hal ini khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah, karena mereka itu menutup dirinya, menutup telinganya, pendengarannya, menutup pandangannya, menutup akal fikirannya, yang dengan itu terkunci dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, seperti kita telah bahas pertemuan lalu, walahum adzabun azim, dan terancam dengan siksa yang berlipat jika mereka tidak taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan apa yang menyebabkan, ya, kalangan-kalangan tertentu bisa menutup dirinya dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, padahal dalam kondisi mereka dikandung dalam janin ibunda itu, ya, dalam rahim ibunda sejak berupa janin usia 4 bulan, itu kan telah terjadi dialog dan mengucapkan syahadat, mengakui, ya, keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Rabb yang akan disembah, yang akan diibadahi dan jadi tumpuan dalam kehidupan. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, seperti di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172 itu. Apa yang menyebabkan kemudian setelah terlahir, kemudian tumbuh, berkembang, dewasa, menjadi berubah, menjauh, bahkan ada di antara mereka bukan sekedar ingkar tapi juga benci
dengan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadu billah. Apa yang menyebabkan semua itu kita bahas di pertemuan yang lalu dari keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin atau kullu mauludin, ya, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Kalau kita pakai kullu, redaksinya langsung kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Ya, semua yang terlahir berada dalam kondisi fitrah, ya, punya nilai-nilai kedekatan dengan agama, kecenderungan berbuat baik. Mohon izin bagi yang baru bergabung, cek kembali di keterangan yang lampau, edisi yang lalu, maka Anda akan mulai paham dengan apa yang kami sampaikan. Ya, maka lingkungan yang akan memengaruhi mereka menjadi berubah, bahkan menjauh dari Allah, bahkan anti dengan Allah, bahkan bisa memeluk keyakinan-keyakinan yang bertentangan langsung dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengaruh lingkungan apa yang membentuk mereka jauh dari Allah, yang dimanfaatkan oleh musuh utama manusia yaitu setan, laknatullah. Kita telah bahas ada turunan petunjuk di Quran surah ketiga ayat ke-10 dengan pembuka yang sama. Di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-6 kalimatnya dibuka dengan innal ladzina kafaru. Mohon izin kita pertajam dulu karena hari ini ada hal yang sangat menentukan sehingga harus saya tegaskan kembali. Di Quran surah kedua ayat yang ke-6 kalimatnya dibuka dengan innal ladzina kafaru, kan? Seterusnya ayat sawaun alaihim anzartahum dan seterusnya. Ya, ini di Quran surah ke-2 ayat ke-6. Kemudian di Quran surah ketiga, ya, surah ketiga ayat ke-10, ya, ayat ke-10 juga dibuka dengan kalimat yang sama. Ini kita dalami tafsir Quran bil Quran. Ini innal ladzina kafaru, ini pun innal ladzina kafaru, ya, innal ladzina kafaru. Di sini sawaun alaihim anzartahum dan seterusnya. Yang di sini lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Yang ini disebutkan sulitnya mereka diingatkan karena tertutup keadaan dirinya. Di sini diisyaratkan bahwa orang-orang ini tidak akan mampu kemudian harta-harta mereka, kedudukan-kedudukan mereka, jabatan-jabatan mereka, pengetahuan-pengetahuan yang dibanggakan oleh mereka, bahkan keturunan yang mereka siapkan tak mampu mengangkat mereka untuk menjauhkan mereka dari hukuman Allah di akhirat nanti, bahkan terancam jadi bahan bakar api neraka. Isyarat yang muncul di sini diungkapkan dengan kalimat amwal dan aulad. Ini telah kita tunjukkan, bisa jadi ini harta, bisa jadi tahta, kedudukan atau jabatan. Masih ingat pertemuan lalu? Bisa jadi juga ilmu atau pengetahuan. Nah, kita kemarin sampai sini penyebabnya. Kemudian kita belum bicara batasnya, kemungkinannya untuk bertobat, ya kan? Sampai juga dengan bagaimana akhir atau muara dari semua usaha itu, apakah mendapatkan taufik, rahmat Allah Subhanahu wa taala atau tenggelam dalam ancaman neraka. Nah, sekarang kita akan masuk pada bahasan yang selanjutnya untuk mencari solusi. Setelah kita ketahui sebabnya, ya, ada orang yang jauh dari Allah karena harta, karena kesibukan, ya. Padahal dia muslim tuh, mengaku Islam, tapi sibuk mencari harta benda, sibuk cari dunia, berangkat gelap, pulang gelap, sampai-sampai lupa dengan sholat. Ya, silakan kalau tidak percaya, ya, kalau Al-Quran sudah sampaikan, pasti kejadian. Ada kondisi-kondisi orang bekerja itu yang sampai lupa dengan ibadah, sampai lupa dengan Allah. Bahkan yang paling aneh kalau Anda tanya, siapa yang memberi rizki? Allah. Siapa yang menghidupkan? Allah. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Dia tahu dengan lisannya bisa menjawab Allah pemberi rizki, tapi dia mengerjakan perbuatan justru yang menjauhkan dia dari pemberi rizki. Sekarang bagaimana Allah bisa ngasih kalau Anda sendiri jauh dari Allah? Itu poinnya, ya. Nah, ini poin. Jadi kita akan temukan orang-orang yang berlomba mendapatkan harta benda sampai menjauh dari Allah, sampai bahkan merusak hukum-hukum Allah. Ya, Allah bilang jangan berselisih. Silakan cek berapa banyak orang berselisih karena harta. Ya, bahkan yang paling fatal sekarang di lingkungan keluarga, bahkan ada yang saling tuntut. Dan yang sangat gak bisa dipahami, ada anak bisa nuntut kepada orang tuanya, anak nuntut ke ibu, ya, ada anak nuntut ke bapak. Ada yang mau menjarakan orang tua, waliyadzubillah. Apa lupa dia pernah dilahirkan dari rahim ibundanya? Ya, ini poin-poin teman-teman sekalian. Silakan kalau nggak percaya silakan cek. Ada yang demi harta kemudian bisa pindah keyakinan dan sebagainya. Pun demikian dengan tahta, kedudukan, dari persaingan-persaingan yang ada bisa jadi menyakiti
bisa jadi mencederai, bahkan menghilangkan nyawa, dan lebih daripada itu, ada yang kemudian juga melawan hukum Allah secara langsung dengan berbuat syirik. Saya sering katakan kalau musim-musim pemilihan, pilkada, pemilu, pilpres dan sebagainya, berapa banyak tuh dukun yang dapat order. Yang tidak normal itu, satu sini satu situ, kadang penampilan dihiasi seperti para ulama. Ya, dukun pakai jubah, dukun pakai sorban, ya, dukun pakai macam-macam dan sebagainya. Ini yang harus diwaspadai. Pun demikian dengan pengetahuan. Nanti saya kisahkan bagaimana orang-orang yang telah masuk pada level yang sebetulnya paham Al-Quran, hafal hadis, bahkan nanti jadi pendakwah, tiba-tiba dikalahkan oleh nafsu yang masuk kepada nilai cara berfikirnya. Cara berfikir sampai menjadi anti Tuhan. Nanti kita masuk kepada kisah itu, dan saya nanti kisahkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala tetap memberi jalan untuk kembali, tapi karena keangkuhannya dia tidak mengambil hidayah. Nanti kita masuk kepada kisah-kisah ini. Sekarang kita satu-satu dulu teman-teman sekalian. Ya, kemarin sudah kita ambil penyebab seorang menutup diri sehingga jauh dari Allah. Nanti kita ambil solusi hari ini. Kemudian setelah itu teruskan kepada kesempatan, ya, sampai kapan kesempatan diberikan untuk mendapatkan solusi ini, dan terakhir pada muara. Setelah ini baru kita berlanjut kepada ayat berikutnya. Sekarang kita masuk ke sini dulu. Apa solusinya jika ada seseorang terjebak oleh nafsu dunianya, sehingga dengan itu dia menutup diri dan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab-sebab yang telah dimasukkan. Kita ambil bagian pertama dulu tentang harta. Ya, ini yang seringkali membuat orang cenderung untuk mengejarnya, bahkan dengan mengejar itu lalu dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Amwal, bahkan bentuk tunggalnya, singularnya disebut dengan malun, ya. Dari sini Anda mendengar istilah zakat mal, ya kan? Zakat harta, ya. Zakat mal gitu ya. Jadi pengertian pertama, asal kata malun, ya, amwal, dari kata malun ada yang menunjukkan ini hibrida atau derivasi dari kata mala yamilu, mailan, ya, seakar dengan itu muncul mal, ya, sesuatu yang condong, cenderung. Kenapa disebut harta itu dengan mal? Karena orang cenderung untuk mau memilikinya, orang cenderung untuk berkompetisi mendapatinya. Nah, ini yang menjadikan kecenderungan ini kadangkala dalam situasi yang tidak biasa menjadikan seseorang bahkan menjauh dari pemilik harta yang sesungguhnya, itu Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita akan cari dan temukan, setelah itu kita turunkan di kurikulum kehidupan, seperti apa sih teori harta dalam Al-Quran, seperti apa teori rizki dalam Al-Quran yang bisa kita ikuti dalam kehidupan, yang dengan mengikuti petunjuk itu kita tidak harus jauh dari Allah, ya. Bukankah Allah yang menurunkan rizki sampai menyebut dirinya dengan Razzaq, ya? Coba dicek lagi di Quran surah ke-62 itu, Al-Jumu'ah ayat yang ke-11, ya. Wallahu khairur raziqin. Sedangkan Allah yang paling bagus, ya, yang paling baik dalam memberikan rizki, bahkan menamai dirinya dengan Razzaq, sang pemberi rizki. Allah yang telah menentukan, menyiapkan kadarnya, memberi jalan untuk mendapatinya. Lalu kenapa kita harus keluar dari rel itu? Nah, sekarang kita turunkan seperti apa petunjuk dalam Al-Quran untuk bisa mendapatkan harta, yang dengan mendapatkan harta ini kita tidak mesti menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang coba kita akan turunkan dengan 3 klasifikasi utama. Saya izin hapus dulu. Bismillah. Baik, ya. Pertama, kita akan coba entaskan persoalan ini. Jadi nanti jangan jadikan ini sebagai alasan. Ya, karena jauh dari Allah, nggak bisa sholat, nggak bisa Jumatan karena kerja, ada proyek dan sebagainya. Hah? Sampai tiba-tiba azan gitu ya, terdengar oleh kita, masih sibuk kita untuk mengerjakan urusan dunia. Nah, nanti kita petakan, perjelas, detilkan setelah menunaikan sholat isya berjamaah. Ini sudah waktunya adzan, terdengar juga oleh kita. Kita jawab dulu suara adzan, kemudian tunaikan sholat isya beserta amalan sunnahnya. Kita lanjutkan kembali apa yang kita bahas saat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.